Oke, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan mengenai diagram blok. Setelah pada video sebelumnya atau kuliah sebelumnya kita sudah menyelesaikan mengenai pemodelan sistem electrical, mechanical maupun elektromechanical yang sangat mudah diwakili atau direpresentasikan menggunakan motor DC. Nah, sekarang kita akan melakukan penyamaan persepsi khususnya ataupun pemahaman awal konsep mengenai sistem kontrol ini. Kita masih dalam konteks modeling di situ. Itu mengenai diagram blok. Ya, baik, kita mulai pembicaraan kita mengenai diagram blok. Lantas nanti pada video ataupun pada kuliah-kuliah berikutnya kita tidak perlu lagi membicarakan mengenai diagram blok. Jika Anda lupa, silahkan setel kembali video ini. Baik, sebelum masuk ke diagram blok itu sendiri, kita perlu mendefinisikan apa yang disebut sebagai transfer function. Atau dalam bahasa kita disebut sebagai fungsi alih. Nah, fungsi alih sebagaimana dituliskan di sini. Misalkan saja kita menggunakan GS, itu didefinisikan sebagai ini dalam ranah S ya, didefinisikan sebagai perbandingan ataupun rasio antara keluaran sistem yang dinyatakan dengan YS dan masukan sistem yang dinyatakan dengan US. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa YS sebagai output sedangkan US sebagai input. Sehingga sistem ini kita beri simbol ataupun representasi sebagai GS. Nah, GS inilah yang kita sebut sebagai FA, fungsi alih atau TF, transfer function. Yang kedua, itu yang pertama mengenai definisi fungsi alih. Yang kedua bahwa asumsi itu adalah kondisi awal diam atau kondisi awalnya itu 0. Sehingga pada saat kita asumsikan kondisi awalnya itu sama dengan 0 atau diam, maka kita tidak perlu memasukkan initial condition ataupun IC itu sendiri. Baik, sehingga dengan demikian fungsi alih bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran dengan masukan. Nah, misalkan UT itu adalah sebagai fungsi impuls satuan atau unit impulse function dan sistem dalam kondisi diam. Maka di sini UT karena sebagai impuls bisa kita representasikan dengan delta T dan akan menghasilkan GT dari sistem ini. Nah, ketika delta T ini kita transformasi Laplace, maka akan menjadi US yang nilainya sama dengan 1. Nah, keluaran GT di sini untuk masukan yang berupa impuls kita sebut sebagai impulse response ataupun tanggap impuls. Kemudian karena US yang merupakan transformasi Laplace dari UT atau sama dengan delta T sama dengan 1, maka fungsi alih FA ataupun transfer function dapat didefinisikan sebagai transformasi Laplace dari tanggap impuls. Dengan kata lain kita bisa menuliskan bahwa GS itu adalah Laplace transform dari GT. Nah, baik. Sekarang kita lihat diagram blok fungsi alih dasar. Ada 3 macam. Yang pertama adalah koneksi seri. Nah, dalam koneksi seri di sini kita bisa melihat G1 itu menyajikan hubungan antara ZS dengan RS. G2 di sini menyatakan hubungan antara YS dengan ZS. Nah, YS adalah keluaran dari sistem G2S. Sedangkan ZS itu adalah keluaran dari G1S dan termasuk masukan untuk G2S. Sedangkan RS itu adalah masukan untuk G1S. Pada bagian yang pertama ini, G1S itu sama dengan ZS dibagi RS. Seperti definisi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sedangkan pada blok yang kedua, G2S itu sama dengan YS dibagi dengan ZS.
Maka kalau kita campurkan semua, YS dibandingkan dengan RS, itu merupakan perkalian antara G1S dengan G2S. Itu untuk koneksi serial. Ya, dengan demikian, maka kalau kita gabungkan, maka gambar yang ada di atas ini berubah menjadi yang ada di bawah. Di mana ini merupakan hubungan antara YS dengan RS dinyatakan dengan perkalian antara G1S dengan G2S. Ini untuk koneksi serial. Jadi dengan demikian kalau kita kalikan ini memang akan memperoleh ini Z-nya hilang, jadi YS per RS. Yang kedua itu adalah penjumlahan, ya. Jadi penjumlahan atau cabang atau junction ya. Junction itu node ya, node atau titik temu gitu, titik temu penjumlahan. Misalkan di sini antara Z1S dengan Z2S maka akan menghasilkan YS. Karena di sini ada tanda minusnya, ini ada plusnya, maka YS sama dengan Z1S dikurangi Z2S. Sangat mudah sekali. Terus yang terakhir adalah paralel. Nah, berbeda dengan serial, kita paralel menggunakan hubungan di sini G1S itu menghubungkan antara Z1 dengan E, G2 menghubungkan Z2 dengan E, sedangkan YS itu adalah perpaduan antara Z1 dan Z2. Nah, di sini kita lihat G1, G2-nya masing-masing adalah Z1S dibagi ES dan G2-nya Z2S dibagi ES. Maka YS itu sebenarnya penjumlahan antara Z1S ditambah Z2S. Nah, seringkali junction ini juga tidak dituliskan gitu ya, tapi dianggap tahu. Dijumlahkan semuanya kita dapatkan hasil dari sini ya. G1SES di ini satunya G2SES. Hasilnya G1 plus G2. Dengan demikian YS hubungan antara input output sebagai fungsi alih G1S plus G2S untuk koneksi paralel. Ya, jadi untuk koneksi paralel di sini dijumlahkan, berbeda dengan koneksi yang serial. Jadi ini ada 3, koneksi serial, penjumlahan, dan koneksi paralel. Oke, nah kemudian selain ada 3 macam koneksi dasar atau fungsi alih dasar di sini, serial, penjumlahan, dan paralel, ada satu lagi yang juga tidak kalah penting, yaitu koneksi umpan balik. Nah, di sini sistem umpan balik negatif itu berarti di sini ada minusnya terhadap umpan balik dari outputnya itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi GS itu menyatakan hubungan antara YS dengan ES, sedangkan KS itu hubungan antara masukan ke umpan balik di sini dengan YS. Nah, di sini kita lihat bahwa YS dibagi ES sama dengan GS. Ya. Nah, hati-hati saat menghitung fungsi alih dari luar ke dalam. Jadi ES di sini itu adalah RS dikurangi ya, dikurangi. Jadi ES di sini sama dengan RS dikurangi KSYS ya. Awalnya ini adalah KSYS. Tapi YS sendiri adalah ESGS. Jadi ESGS. Jadi ES sama dengan RS dikurangi ini. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke sisi kiri jadi positif ya. Sehingga hasilnya menjadi ESRS sama dengan seper 1 plus GS KS. Kemudian YS sendiri adalah GS kali ES sehingga YS ES atau di sini kita gabungkan ya. ES sama dengan YS per GS gitu ya. Maka di sini maka otomatis yang E di sini kita ganti menjadi YSGS gitu. YS per GS. Jadi GS-nya ditaruh di sana. Jadi GS dibagi 1 plus GS KS. Jadi ini adalah hasil akhirnya antara perbandingan YS RS atau fungsi alih dari sistem. Yang kita lihat adalah yang ini, yang bawah ini ya. Yang ini, yang bawah YS per RS ya. YS per RS sama dengan GS dibagi 1 plus GS KS. Oke, itu mengenai koneksi umpan balik.
Nah, sekarang kita lihat dengan menggabungkan itu semua, ya. Jadi kita tadi sudah membicarakan mengenai koneksi secara serial, titik penjumlahan dan koneksi paralel, serta satu lagi koneksi umpan balik. Maka kita bisa melakukan perumusan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah feedback loop formula dari R ke Y. Anda perhatikan dari R ke Y. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Jadi ini transfer function atau fungsi alih dari R ke Y. Jadi dari R ke Y. Jadi di sini seperti ini. Nah, di sini ada pernyataan bahwa penguatan kalang ataupun loop gain itu merupakan produk ya atau hasil perkalian dari semua transfer function yang membentuk loop ini. Ya, itu adalah the loop gain ya. The loop gain is the product of all transfer functions that form the loop. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa cek ada dua macam ya. Ada forward gain dari RS ke YS dan ada loop gain itu ini ya GS dikalikan KS, tapi di sini ada min, jadi min 1. Nah, kalau forward dari RS ke YS. Nah, itu adalah GS itu sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan sesuai dengan loop tadi, maka sistem yang ini, yang satu loop ini dari RS ke YS, ini dari RS, bisa dinyatakan dengan FG forward dibagi 1 minus LG. Seperti pada, jadi ini dari koneksi umpan balik ya. Jadi rumusan yang sebelumnya sudah kita bahas pada slide sebelumnya, Anda bisa memundurkan video ini juga bisa ya yang sebelumnya. Itu adalah FG dikurangi 1 LG. Jadi FG-nya itu adalah GS, sedangkan LG-nya adalah GS KS min 1. Jadi 1 plus GS KS. Oke, ini kembali ke semula. Terus bagaimana kalau feedback loop formula dari R ke E? Ya, dari R ke E. Ini dari R ke E, bukan dari R ke Y. Nah, kita punya FG dari RS ke ES. Apa isinya? 1. Ya, RS ke S itu satunya RS. Ya. Dan loop gain-nya itu GS KS min 1. Jadi di sini, kalau seperti ini dari R ke E, jadi itu ES RS ya. Sama juga, FG-nya itu adalah 1, sedangkan RS-nya ini. Ya, tapi kita hanya mendapatkan ES ke RS. 1 plus GS KS. Kemudian untuk latihan Anda bisa menggunakan ini ya. Jadi seperti yang ini sudah ya, saya kira bagian ini sudah kita bicarakan ya, yang ini itu hasilnya adalah YSRS. Nah, yang ini ya. Yang itu adalah YS per RS sama dengan GS ya. Dibagi 1 plus KS GS. Ini seperti yang ada di sini. Nah, ini. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, yang kedua ini yang pertama ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Bagaimana yang kedua? Yang kedua juga sama ya. Jadi itu GS dibagi 1 plus GS. Karena K-nya itu kan nilainya 1 di sini. Ya, ini hasilnya YS per RS itu sama dengan, ini tetap GS ya. Tapi K-nya itu 1 ini K-nya 1 ini. Maka adalah 1 plus GS. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga ini sama, kita menggunakan yang ketentuan sebelumnya. Ini 1 ya, tapi ini ada 1 plus GS. Nah, saya kira itu 3 hal itu Anda bisa melatih. Nanti kalau gabungan-gabungan ya tinggal yang paralel dijumlahkan, kalau yang serial dikalikan. Kalau ada not bisa dikurangi, bisa
jumlahkan, terus ketentuan dari feedback langsung dari input ke output itu menggunakan persamaan yang ada di sini. Ya, jadi Fg dibagi 1 dikurangi Lg. Jadi di mana Fg itu adalah gain untuk maju, Lg itu yang loopnya itu. Nah, itu nanti dibentuk seperti ini. Selalu kita bentuk dalam bentuk yang seperti ini. Itu kalau terlalu kompleks blok diagramnya. Saya kira itu sangat mudah untuk kita lakukan. Oke, saya kira itu mengenai diagram blok. Nanti kita akan melanjutkan pembicaraan kita ketika kita sudah menyelesaikan pembicaraan mengenai diagram blok. Nanti kita bisa melanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.